Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini, kita akan membahas topik yang menarik, yaitu, hindari tipe wanita ini dalam hubungan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Definisi tipe wanita yang perlu dihindari. Sebelum masuk ke detail, mari kita pahami karakteristik tipe wanita yang sebaiknya dihindari dalam hubungan. Ini bukan tentang menghakimi, tetapi tentang memahami dinamika yang mungkin tidak sehat untuk hubungan jangka panjang. 1. Pengguna emosi sebagai alat kontrol. Seorang wanita yang sering menggunakan emosi sebagai alat kontrol dapat merugikan hubungan. Kita akan membahas tanda-tanda dan dampak dari perilaku ini. Wanita yang sering menggunakan emosi sebagai alat kontrol cenderung menunjukkan beberapa tanda yang dapat merugikan hubungan. Pertama, mereka mungkin sering melibatkan diri dalam konfrontasi yang intens, membuat suasana hubungan menjadi tidak stabil. Selain itu, tindakan manipulatif dan pemakaian emosi ekstrim dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan tersebut. Dampaknya melibatkan meningkatnya tingkat stres dan kecemasan pada pasangan. Ketidakpastian dan kekhawatiran akan merusak kualitas hubungan dan memicu ketidakseimbangan emosional. Penggunaan emosi sebagai kontrol juga dapat membatasi ekspresi diri pasangan, menyebabkan mereka merasa terkekang dan tidak merdeka dalam hubungan. Selain itu, wanita dengan kecenderungan ini mungkin mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah secara rasional, karena keputusan seringkali didasarkan pada reaksi emosional daripada pemikiran yang tenang. Ini dapat menyulitkan proses komunikasi dan penyelesaian konflik yang sehat dalam hubungan. Penting untuk membuka dialog dan mencari solusi bersama untuk mengatasi masalah ini. Pemahaman bersama tentang pentingnya komunikasi yang sehat dan pengelolaan emosi dapat membantu membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. 2. Tidak bertanggung jawab. Wanita yang tidak bertanggung jawab terhadap tindakan atau keputusannya dapat menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan. Mari kita lihat bagaimana tipe ini dapat mempengaruhi keseimbangan hubungan. Wanita yang tidak bertanggung jawab dalam hubungan dapat menyebabkan ketidakstabilan karena kurangnya konsistensi dalam tindakan dan keputusan mereka. Ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakan dapat menciptakan rasa ketidakpastian dan kebingungan bagi pasangan. Selain itu, keputusan impulsif atau tanpa pertimbangan dapat mengarah pada konflik yang tidak perlu. Dalam jangka panjang, pola perilaku ini dapat merusak kepercayaan dan membangun dinding antara pasangan. Ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan atau memperbaiki kesalahan juga dapat memperburuk masalah, meningkatkan ketegangan, dan merugikan fondasi hubungan. Penting bagi pasangan untuk berkomunikasi terbuka dan membangun kepercayaan bersama. Wanita yang bertanggung jawab akan memahami pentingnya konsistensi, pengambilan keputusan bersama, dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan. Dengan demikian, menciptakan lingkungan yang stabil dan sehat dalam hubungan. Selain itu, wanita yang tidak bertanggung jawab mungkin cenderung menghindari tanggung jawab finansial atau emosional, meninggalkan pasangannya dengan beban tambahan. Ketidakmampuan untuk memberikan kontribusi yang seimbang dalam berbagai aspek kehidupan bersama dapat menghasilkan ketidakpuasan dan frustrasi. Perilaku tidak bertanggung jawab juga dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan. Pasangan yang merasa tidak memiliki kepastian tentang tindakan atau keputusan dapat merasa terpinggirkan atau tidak dihargai. Hal ini dapat mengarah pada perasaan ketidaksetaraan dan, pada akhirnya, merusak ikatan emosional antara pasangan. Bagi hubungan yang sehat, penting untuk membangun kerjasama dan saling mendukung. Wanita yang bertanggung jawab akan mampu mengakui dan memperbaiki kesalahan, serta bekerja sama dengan pasangannya untuk menciptakan fondasi yang kokoh dan berkelanjutan. Kesadaran terhadap tanggung jawab pribadi dalam hubungan merupakan langkah penting menuju keseimbangan dan keharmonisan. 3. Tidak mau berkembang. Ketidakmauan untuk tumbuh dan berkembang dapat menjadi hambatan besar dalam hubungan jangka panjang. Kita akan membahas pentingnya pertumbuhan bersama dan bagaimana mengidentifikasi tanda-tandanya. Ketidakmauan untuk tumbuh dan berkembang dalam hubungan dapat menciptakan ketegangan dan stagnasi. Penting untuk menyadari bahwa pertumbuhan bersama melibatkan komitmen untuk terus belajar, beradaptasi, dan berkembang bersama pasangan. Tanda-tanda ketidakmauan tersebut mungkin meliputi penolakan terhadap perubahan, kurangnya komunikasi terbuka, atau resistensi terhadap mencari solusi bersama. Mengatasi hal ini memerlukan kesadaran, komunikasi yang efektif,
dan kesediaan untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa setiap individu dalam hubungan memiliki potensi untuk pertumbuhan pribadi yang dapat memengaruhi dinamika hubungan secara keseluruhan. Mungkin ada ketakutan terhadap perubahan atau keengganan untuk mengatasi masalah tertentu. Identifikasi akar penyebabnya dapat membantu pasangan untuk bekerja sama dalam membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan bersama. Melibatkan diri dalam aktivitas yang merangsang pertumbuhan pribadi dan bersama, seperti kursus atau kegiatan bersama, dapat membantu mengatasi rasa tidak mau berkembang. Komunikasi yang terbuka dan empati juga sangat penting agar pasangan dapat saling memahami dan mendukung perubahan positif. Terkadang, bantuan dari profesional seperti terapis dapat memberikan wawasan dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi ketidakmauan untuk tumbuh bersama. Integrasi nilai-nilai positif, kepercayaan, dan sikap terbuka dapat membuka pintu untuk pertumbuhan dan berkembang bersama dalam hubungan jangka panjang. Dengan kesadaran dan komitmen untuk melibatkan diri dalam proses ini, pasangan dapat menghadapi tantangan dan memperkuat ikatan mereka seiring waktu. Melalui pemahaman tipe-tipe wanita yang sebaiknya dihindari, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ingatlah bahwa setiap individu unik, dan pembahasan ini bukan untuk mengecam, melainkan untuk memberikan wawasan yang dapat memperkuat hubungan kita. Penting untuk diingat bahwa generalisasi tentang tipe-tipe wanita yang sebaiknya dihindari bisa menjadi stereotip, namun beberapa pola perilaku dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan. Penting untuk mendekati hubungan dengan kejujuran, saling pengertian, dan komunikasi terbuka. Setiap individu membawa keunikan masing-masing, dan memahami perbedaan tersebut dapat membantu membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah dengan pendapat atau pengalaman kalian terkait topik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bahagia dan cintai dengan bijak.